Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini saya akan membahas soal ulangan untuk materi perubahan lingkungan diperuntukkan untuk kelas 10. Nomor 1, lingkungan dapat dikatakan sudah tercemar apabila kita lihat ya di pilihan gandanya, menurunnya kadar gas CO2 di udara, tidak mengandung makhluk hidup, zat dan energi ya, tidak ditemukan bakteri dan jamur. Ini bagus malahnya karena dekomposer. Jumlah dan kadar polutan melebihi ambang batas. Nah, ini lingkungan dapat dikatakan sudah tercemar apabila jumlah dan kadar polutan atau penyebab polusi pencemaran itu melebihi ambang batas. Oke, kita bahas nomor 2, keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat merusak, artinya bertambah populasi tumbuhan, hewan, dan manusia. Tidak. Lingkungan menjadi tidak seimbang jika terjadi kematian makhluk hidup. Tidak. Lingkungan rusak karena tingkah laku manusia dan hewan ya. Bisa ya, tapi apakah ini gitu ya. Kemudian lingkungan menjadi tidak seimbang jika terjadi perubahan yang melebihi daya lenting dukung dan melebihi daya dukung dan daya lentingnya. Nah, ini ya, maka akan menjadi rusak ya. Jadi karena melebihi daya dukung dan daya lentingnya. Keseimbangan lingkungan dapat rusak, artinya lingkungan menjadi tidak seimbang jika terjadi perubahan yang melebihi daya dukung dan daya lentingnya. Oke, kita ke nomor 3. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada pernyataan di bawah ini kecuali ya. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan keinginan manusia. Kalau sesuai dengan keinginan manusia berarti bisa saja ya terlalu mengeksplor ya. Jadi ini bukan termasuk tujuan pengelolaan lingkungan. Jadi kecuali yang A. Kalau yang selanjutnya kan mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, betul. Negara memiliki peranan penting agar kelestarian alam dapat terjaga, betul. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, betul. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, betul. Oke, kita akan bahas nomor 4. Penghijauan salah satu cara dalam menanggulangi pencemaran yang bertujuan untuk apa? Gitu. Penghijauan ya, meningkatkan kesejukan kota. Ini ya kan dengan menanggulangi pencemaran ya. Jadi bukan. Kemudian meningkatkan kelembapan lingkungan, bukan. Mencegah terjadinya penguapan, bukan. Meningkatkan kadar oksigen di udara karena ada penghijauan, betul, untuk menanggulangi pencemaran ya. Oke. Kemudian nomor 5, penggunaan kendaraan bermotor dan alat yang mengandung CFC, klorofluorokarbon, dapat mengakibatkan apa? Jadi CFC ini dapat mengakibatkan peningkatan karbon dioksida ya, tentunya ya, peningkatan polutan biologis, tidak, menurunnya kualitas udara bersih di hutan hujan tropis, tidak, peningkatan kadar karbon dioksida CO2 ya, CO2 di atmosfer dan penipisan lapisan ozon, betul. Nomor 6, di suatu perairan yang tercemar merkuri terdapat beberapa jenis organisme, antara lain ganggang, ikan kecil, udang, cumi, dan ikan hiu. Akumulasi merkuri tertinggi. Jadi akumulasi merkuri tertinggi atau akumulasi zat pencemar tertinggi itu ada pada konsumen paling tinggi ya, konsumen paling atas ya, paling tinggi atau paling atas. Jadi kalau kita lihat di sini
ikan kecil tidak, cumi tidak, udang tidak, ganggang tidak. Ya, hiu ya. Hiu ini sebagai konsumen paling tinggi atau paling atas, maka akumulasi merkurinya tertinggi. Oke. Nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Adanya perubahan pH. 2. Adanya mikroorganisme, planaria dan tubifax. 3. Adanya kandungan bahan-bahan kimia. 4. Adanya perubahan suhu. 5. Adanya perubahan rasa, bau, dan warna. Pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri air tercemar yang dilihat dari aspek kimiawi. Berarti kalau kimiawi berarti hubungannya sama derajat keasaman, pH, kemudian kandungan bahan kimia. Berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. Kita bahas nomor 8, penggunaan DDT dalam peningkatan hasil pertanian sebagai pemusnah hama ternyata mengganggu ekosistem. Gangguan yang dapat terjadi yaitu terjadi peningkatan polutan di lingkungan ya. Karena DDT ini adalah bahan pencemar ya, atau polutan. Berarti betul ya, terjadi peningkatan polutan di lingkungan. Oke. Kemudian nomor 9, pupuk diperlukan untuk menyuburkan tanaman, namun penggunaannya yang berlebihan mengakibatkan sisa pupuk tercuci oleh air hujan, masuk ke saluran irigasi, kemudian terkumpul di sungai. Fenomena ini disebut eutrofikasi. Eu itu artinya nambah nyata, trofik itu nutrien, jadi airnya subur ya. Ya, karena banyak zat anorganik gitu ya, polutan ya di air. Banyak anorganik di air ya. Dan hal ini dapat menyebabkan blooming alga atau tumbuhnya alga yang berlebihan sehingga mengakibatkan kadar oksigen dalam air berkurang dan menimbulkan kematian ikan gitu ya. Eutrofikasi. Kemudian kita bahas nomor 10, berikut macam-macam polutan yang ada di sekitar kita. 1. Karbon dioksida, 2. CFC, klorofluorokarbon, 3. Air raksa, 4. fosfat, 5. sulfur dioksida. Di antara polutan di atas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, rusaknya lapisan ozon dan hujan asam secara berturut-turut adalah, untuk efek rumah kaca ini pasti CO2 ya, karbon dioksida nomor 1. Jadi yang enggak 1 salah. Oke, kemudian untuk rusaknya lapisan ozon itu pasti CFC ya, CFC ya. Berarti yang kedua, berarti yang ini ya, ini salah. Untuk yang hujan asam itu adalah sulfur dioksida, SO2. Oke. Jadi jawabannya 1, 2, 5. Oke. Kita bahas nomor 11. Jika sering menggunakan gas CFC, klorofluorokarbon pada kulkas atau AC akan berdampak pada munculnya lubang ozon di stratosfer. Ini ya. CFC itu hubungannya sama lubang ozon gitu ya. Kalau ozonnya berlubang maka sinar matahari langsung ya ke bumi gitu ya. Bisa jadi akan mengakibatkan manusia terkena UV, sinar ultraviolet gitu. Kemudian nomor 12, pencemaran perairan yang disebabkan dari limbah deterjen berdampak pada apa? Jadi kalau pencemaran air dari limbah deterjen ini kan tadi menjadikan air subur ya, atau yang kita sebut tadi dengan eutrofikasi, penambahan nutrien air menjadi subur. Karena air menjadi subur maka terjadi blooming alga atau yang kita sebut dengan peledakan populasi alga tanaman air seperti eceng gondok gitu ya. Jadi banyak di perairan itu ciri dari air yang sudah tercemar karena eutrofikasi. Oke,
Nomor 13, pekerja di pabrik banyak yang mengalami penggangguan pendengaran. Hal ini disebabkan efek dari suara mesin pabrik yang melebihi frekuensi normal. Suara dapat dikatakan bising apabila melebihi frekuensi 40 dB. Oke. Nomor 14, pencemaran suara biasanya terjadi di kawasan industri maupun tempat yang mobilitas dan aktivitas manusia cukup tinggi. Salah satu pencemaran suara yang disebabkan oleh suara-suara kendaraan bermotor yang berlalu lalang adalah kebisingan semi kontinu. Ya, jadi kebisingan yang semi kontinu gitu. Jadi yang kebisingan yang terus-menerus gitu ya. Kemudian nomor 15, Pak Andi menggunakan botol air mineral bekas untuk dijadikan tempat pembibitan tanaman. Tindakan Pak Andi tersebut merupakan salah satu cara meminimalkan limbah padat dengan cara karena mendaur ulang yaitu reuse ya. Jadi mengulang kemanfaatan ya, reuse ya. Kemudian nomor 16, berikut adalah beberapa proses daur ulang. 1. Pembuatan pupuk kompos. 2. Pembuatan kertas daur ulang. 3. Pembuatan biogas. 4. Pembuatan pakan ternak. Proses daur ulang dengan bantuan aktivitas bakteri Methanobacterium. Berarti ini adalah proses yang ini, pembuatan biogas Methanobacterium yang nomor 3. Nomor 17, cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah dengan cara kualitas tanah ya, penanaman pohon kembali, reboisasi dan rotasi tanaman. Kemudian nomor 18, banyaknya limbah anorganik bisa didaur ulang melalui proses mengubah bentuk limbah yang menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk ditimbun. Proses ini dinamakan pulverization. Nomor 19, tindakan yang tidak bijaksana dalam penanganan limbah B3 berbahaya ya adalah membuang limbah ke sungai atau laut. Berbahaya ya, bahan berbahaya B3. Nomor 20, limbah berikut yang termasuk jenis limbah non-degradable, yaitu non-degradable itu berarti pecahan kaca, oli, dan obat anti nyamuk. Oke, demikian tadi pembahasan soal ulangan perubahan lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.